ketika di ujung kita kecolongan, saya mau berusaha profesional ya. Kita harus introspeksi diri, tetapi juga kita tidak mendiamkan. Ya kita protes, ini ada jelas surat protesnya ketika habis bertanding. Kalau pemain protes, tapi kalau saya sebagai ketua federasi, saya memohon dipelajari. Karena kalau level Asia ini mau setara dengan Eropa, ya kualitas pertandingan harus ditingkatkan dan harus benar-benar fair. Dunia melihat, saya tidak bisa mengelakkan ketika beberapa media internasional menulis Indonesia being robbed, Indonesia dirampok. PSSI kirim protes keras ke AFF, isyaratkan evaluasi hubungan jika skandal wasit terulang. Breaking news guys, ternyata media luar negeri soroti pertandingan Indonesia. Ya, media besar seperti 433, ESPN, dan Japan News memberitakan kejanggalan wasit yang memimpin laga Timnas Indonesia. Dan bukan hanya itu guys, ternyata pertandingan Timnas Indonesia itu disiarkan langsung lebih dari 40 negara guys. Dan semua yang menyaksikan itu sepakat, ini memang melakukan kecurangan guys, dan merampok poin yang udah dimiliki Timnas Indonesia. Dukungan pun datang dari salah satu media Irak guys, yang mengatakan, saudara-saudara saya yang ada di Indonesia, saya hanya ingin mengatakan bahwa kami orang Irak sangat memahami penderitaan Anda. Dan bukan hanya Irak guys, tapi dukungan juga datang dari fans Timnas Jepang. Jakarta, 30 Juli 2025. Setelah kontroversi besar dalam partai final AFF U23 2025 antara Indonesia dan Vietnam, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, secara resmi menyampaikan protes keras kepada Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF. Dalam pernyataan resmi, PSSI menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap kinerja wasit yang dianggap merugikan Timnas Indonesia U23, serta mengisyaratkan akan mengevaluasi ulang komitmennya terhadap turnamen regional jika insiden serupa kembali terulang di masa depan. Final yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Vietnam melalui gol kontroversial dari striker Nguyen Van Duy. Gol tersebut dipertanyakan banyak pihak karena sang pemain terlihat dalam posisi offside sebelum menyerangkan bola ke gawang Indonesia. Tanpa kehadiran teknologi VAR, Video Assistant Referee, keputusan tetap diambil wasit lapangan, yang memicu gelombang protes dari pemain, ofisial, dan publik sepak bola tanah air. Protes resmi dari PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers yang digelar sehari setelah pertandingan, menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan nota protes resmi kepada AFF. Menurut Erick, PSSI menuntut penjelasan rinci atas beberapa keputusan krusial dalam pertandingan yang dinilai tidak adil. Kami tidak tinggal diam. Kami mencatat sejumlah kejanggalan dalam pertandingan kemarin dan telah menyampaikan semuanya secara resmi ke AFF. Ini bukan sekadar soal hasil akhir, tapi menyangkut kredibilitas turnamen yang melibatkan generasi masa depan sepak bola ASEAN, ujar Erick dengan nada tegas. PSSI juga mendesak agar AFF mulai mengimplementasikan standar baru dalam pengelolaan turnamen, termasuk penggunaan teknologi pendukung seperti VAR dan peningkatan kualitas perangkat pertandingan. Ancaman evaluasi keanggotaan? Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan akan keluar dari AFF, pernyataan Erick Thohir dan beberapa pejabat PSSI lainnya menyiratkan bahwa Indonesia akan mempertimbangkan ulang peran aktifnya dalam turnamen-turnamen AFF jika reformasi signifikan tidak dilakukan. Kami akan mengevaluasi, bukan hanya hasil pertandingan, tapi keseluruhan dinamika keanggotaan kami dalam struktur AFF. Jika ke depan tidak ada jaminan peningkatan kualitas dan integritas kompetisi, kami akan mengambil langkah yang paling tepat demi kemajuan sepak bola Indonesia, lanjut Erick. Pernyataan ini menjadi sinyal keras yang jarang disampaikan secara terbuka oleh PSSI. Sejumlah pengamat menilai bahwa langkah ini mencerminkan ketegasan Indonesia dalam menuntut reformasi di tubuh organisasi regional. Reaksi publik dan pengamat sepak bola. Langkah PSSI ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan para pengamat sepak bola nasional. Tagar dukung si protesaf ramai di media sosial sebagai bentuk solidaritas terhadap sikap resmi federasi. Bambang Nurdiansyah, mantan pelatih Timnas Indonesia, menyatakan bahwa sudah saatnya AFF lebih serius memperhatikan kualitas penyelenggaraan kompetisi. Saya kira Indonesia punya posisi strategis di Asia Tenggara. Jika negara sebesar ini sampai mempertimbangkan keluar, tentu itu harus menjadi wake-up call bagi AFF, tegasnya. Desakan reformasi dari negara lain. Tidak hanya Indonesia, sejumlah federasi sepak bola dari Asia Tenggara juga menyuarakan keprihatinan terhadap kualitas wasit dan pengelolaan pertandingan. Federasi dari Thailand dan Malaysia dikabarkan akan mendukung rencana evaluasi bersama terkait tata kelola kompetisi AFF.
Sebuah pertemuan luar biasa antar anggota AFF dikabarkan akan diselenggarakan dalam beberapa minggu ke depan di Kuala Lumpur. Agenda utamanya adalah meninjau ulang regulasi teknis turnamen dan mempercepat implementasi VAR secara menyeluruh. VAR jadi syarat mutlak. Ketiadaan VAR menjadi pusat sorotan setelah pertandingan kontroversial ini. Banyak pihak menganggap bahwa tidak adanya sistem pengawasan video di era sepak bola modern adalah bentuk kelalaian fatal. Turnamen seperti AFF tidak bisa lagi berjalan tanpa VAR. Jika tidak ada jaminan keadilan dalam keputusan, maka semangat sportivitas hanya jadi slogan, ujar analis sepak bola Asia Tenggara, Taufik Hidayat. PSSI dalam surat protesnya juga mencantumkan usulan agar VAR dijadikan prasyarat mutlak untuk semua pertandingan fase gugur dan final di turnamen AFF mulai edisi berikutnya. Diplomasi sepak bola dan posisi Indonesia. Sebagai salah satu kekuatan besar di kawasan, Indonesia memiliki peran penting dalam pembentukan dan keberlangsungan AFF. Oleh karena itu, pernyataan evaluasi keanggotaan dari PSSI bukan ancaman kosong. Sebaliknya, itu bisa menjadi instrumen diplomatik untuk mendorong perubahan struktural dalam tubuh organisasi. Diplomasi olahraga itu nyata. Jika Indonesia menarik diri dari satu struktur, dampaknya besar. Sponsor, penonton, dan daya tarik turnamen bisa terpengaruh drastis, ujar akademisi olahraga, Profesor Dedi Santosa dari Universitas Negeri Jakarta. Menatap masa depan, reformasi atau mundur, kini semua mata tertuju pada bagaimana AFF merespons protes resmi PSSI. Jika AFF bersikap defensif dan menolak mengakui adanya kesalahan, tekanan terhadap organisasi bisa semakin membesar. Namun jika mereka menunjukkan keterbukaan dan komitmen pada reformasi, mungkin Indonesia tetap akan menjadi bagian penting dalam pembangunan sepak bola regional. PSSI sendiri telah menyatakan komitmen mereka terhadap perkembangan sepak bola Asia Tenggara, tetapi menekankan bahwa loyalitas terhadap organisasi harus berbanding lurus dengan profesionalisme dan integritas. Penutup. Kontroversi dalam final AFF U23 2025 antara Indonesia dan Vietnam telah menjadi lebih dari sekadar polemik sepak bola. Ia membuka tabir persoalan struktural dalam penyelenggaraan turnamen kawasan. Sikap tegas PSSI, lewat protes keras dan ancaman evaluasi keanggotaan, adalah peringatan penting bahwa sepak bola harus bersih, adil, dan transparan. AFF kini ditantang untuk membuktikan bahwa mereka layak menjadi rumah bersama bagi negara-negara Asia Tenggara yang menginginkan kemajuan sepak bola dalam semangat fair play. Indonesia telah bersuara. Kini giliran AFF menjawab. Jakarta, 30 Juli 2025. Setelah kontroversi besar dalam partai final AFF U23 2025 antara Indonesia dan Vietnam, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, secara resmi menyampaikan protes keras kepada Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF. Dalam pernyataan resmi, PSSI menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap kinerja wasit yang dianggap merugikan timnas Indonesia U23, serta mengisyaratkan akan mengevaluasi ulang komitmennya terhadap turnamen regional jika insiden serupa kembali terulang di masa depan. Final yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Vietnam melalui gol kontroversial dari striker Nguyen Van Duy. Gol tersebut dipertanyakan banyak pihak karena sang pemain terlihat dalam posisi offside sebelum menyerangkan bola ke gawang Indonesia. Tanpa kehadiran teknologi VAR, Video Assistant Referee, keputusan tetap diambil wasit lapangan, yang memicu gelombang protes dari pemain, ofisial, dan publik sepak bola tanah air. Protes resmi dari PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers yang digelar sehari setelah pertandingan, menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan nota protes resmi kepada AFF. Menurut Erick, PSSI menuntut penjelasan rinci atas beberapa keputusan krusial dalam pertandingan yang dinilai tidak adil.